Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Mei 2024. Apa kabar Aquarius? Semoga semua Aquarius mampu memeluk kebahagiaan, damai, sejahtera, rasa syukur dan sukacita dalam setiap nafas yang dihembuskan, dan semoga hati yang gembira dari Aquarius single mampu menarik semua mimpi-mimpi besarmu, semua pencapaian-pencapaian yang menjadi rencanamu, dan bisa menjadi versi terbaik kamu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Ini Tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Aquarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita akan lihat energi dominasi kamu. Clarify please, my darling angels, clarify please. Energi Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini reading untuk Aquarius ya. Aquarius, energi dominasi Mei 2024. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Aquarius. Seven of Flowers. Oke. Banyak situasi di mana kamu ngerasa perlu untuk menjadi diri kamu sendiri, membentengi diri kamu sendiri, ngelindungin diri kamu sendiri. Oke. Mungkin kamu udah ngerasa, oke, ini nggak baik-baik aja. Circle aku nih banyak yang toxic. Oke, manipulatif gitu loh. Mendingan gue protect diri gue. Gue batasi frekuensi komunikasi. Gue batasi pertemuan. Gue mulai batasi semuanya. Nah itu. Itu yang mungkin di Mei ya. Dan the Tower moment. Kamu ngerasa ledakan di sini gini loh, kalau kamu berlebihan, ini kamu bisa overwhelm ya, kamu bisa overwhelm, kamu bisa burn out. Kalau kamu kerja berlebihan, kamu burn out, kamu bisa frustasi. Okay? So be careful, jangan berlebihan. Kalau kamu nggak suka sama seseorang, ini jadi titik di mana kamu akan pasang tembok tinggi, menara yang tinggi untuk tidak lagi terkoneksi dengan orang itu. Kalau kamu ada di circle yang negatif, yang toxic, ini kamu balik arah untuk melindungi diri kamu, autentiknya kamu. Itu terlihat banget gitu. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di circle kamu tuh benar-benar ngelihat bahwa kamu nih benar-benar lagi pasang tembok gitu di sini. Jadi perubahan hidup kamu 180 derajat. Dari tadinya kamu mempercayai seseorang, sekarang kamu jadi trust issue. Kamu nggak percaya sama orang itu. Kenapa? Karena situasi berbalik 180 derajat. Orang itu mengkhianatimu. Oke, kalau kamu bekerja misalnya, kamu kelelahan karena kamu pada akhirnya menyadari bahwa orang-orang yang support kamu itu hanya mengandalkan kamu. 180 derajat kamu menarik diri, kamu membentengi diri kamu untuk tidak berlebihan lagi memberi kontribusi dalam hubungan. The Tower moment juga bisa tentang titik balik yang dimana the universe mengkondisikan kamu untuk menyadari ada pencerahan ditaruh di pikiranmu bahwa semua yang kamu punya ekspektasi itu nggak seperti itu gitu loh. Jadi kayak terbuka dengan sendirinya, tersingkap dengan sendirinya. Oke, so
Mungkin juga kamu harus sadari jangan berlebihan ya. Kalau kamu percaya sama orang jangan berlebihan. Karena kamu kecewanya bakalan gede banget gitu. Kamu terpuruknya bakalan sedih banget gitu. Kalau kamu mencintai seseorang jangan berlebihan. Karena kamu akan melihat kenyataan orang itu tuh mengkhianati kamu dan kamu akan jatuh terpuruk dengan kesedihanmu gitu loh. Jadi yang too much ya, don't do too much effort, action, love, jangan terlalu berlebihan. See, make a balance ya, buat keseimbangan, mencintai dirimu dan orang lain, dirimu dan orang lain. Kalau kamu mencintai orang lain, mempercayai orang lain, tanyakan dulu dalam diri kamu, apakah kamu sudah percaya sama dirimu? Kenapa kamu begitu melekat dengan seseorang atau sesuatu? Okay? This is about the magician, tindakan, melakukan segala cara. Segala cara, like a magic. Pokoknya gimana caranya, 180 derajat, saya harus meninggalkan dia. Saya nggak mau ketemu dia, ini kamu. Beberapa ya, ini yang kalau yang ada di energi positif. Beberapa ini sudah nunggu cukup lama tentang sesuatu. Bisa kamu nunggu pekerjaan, bisa kamu nunggu jodoh. Dan the universe seperti like a magic begitu mempertemukan kamu. Tinggal bagaimana kamu dan seseorang yang kamu temukan ini bisa membangun koneksi yang lebih solid atau mungkin hanya sebagai hubungan karma. Ya kan? Jodoh datang berkali-kali dalam hidup kita. Kalau kita hanya nolak, mental aja gitu. Oke. Bottom of the deck di sini ada 8 of Teacups. Ada cinta. Dari pertemanan ada cinta yang terjadi dari orang-orang yang pernah kamu kenal. Ada perasaan di mana kamu merasa lebih baik menjadi teman daripada punya pasangan, gitu. Ada cinta dari pertemanan, ada rasa yang ingin kamu tinggalkan, mungkin rasa sedih kamu di masa lalu, kamu ingin membuka lembaran baru karena the universe seperti menggoncangkan hatimu, menggetarkan hatimu karena ada seorang yang dipertemukan dengan kamu dan mungkin itu jodoh kamu. You know what? Di sini. Jadi kamu harus meninggalkan rasa-rasa sedih kamu, kesusahan hatimu, kepahitanmu karena masa lalu. Kamu harus tinggalkan sebelum Mei atau di bulan Mei ini agar kamu bisa menerima cinta yang datang. Okay. I think this is good news if that is happen to you. If resonate ya. The Wheel of Fortune di sini ada keberuntungan. Seperti kamu terlihat begitu jelas, alam semesta melihat kamu dan memulai membuka pintu-pintu takdirmu yang baru di sini. Kamu harus belajar untuk beradaptasi tentang perubahan yang seperti roller coaster, berubah cukup dramatis di sini. Dan energi Queen of Teacups, okay, sepertinya this is about love. Someone new comes with love, okay. Okay, the Magician, ada seseorang yang spread the love with you. Mudah-mudahan ini kabar baik ya, dan transformation di sini, perubahan 180 derajat. Tapi kamu harus menolak ya, banyak perubahan yang mungkin terasa tidak nyaman, tapi itu baik untuk kamu. Memang perubahan membuat rasa sakit, tapi itu baik untuk kamu. Oke. Mudah-mudahan ini tentang Aquarius yang benar-benar sedang menunggu sesuatu dan akhirnya bisa melepaskan sesuatu yang stuck dari masa lalu. Okay, clarify energy Aquarius. Clarify energy Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus energy May 2020 for Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. This is about the Judgment.
ada seseorang pertemuan dengan seseorang yang satu frekuensi dengan kamu, yang benar-benar searah dengan kamu, sejiwa dengan kamu, soulmate connection di sini. Seorang yang memahami kamu tanpa banyak berusaha mengenal kamu, yang memahami kamu, menyelami rasamu. Nine of Swords, ada frustasi di sini. Beberapa mungkin frustasi dengan apa yang diharapkan, mimpi besar, goals, cita-cita, bisa karir. Lagi frustasi, datang cinta baru. Oke. Atau datang orang yang nebarin cinta ke kamu. Perjalanan yang mungkin bisa menggunakan berbagai cara di sini. Ya, apa yang menggerakkan kamu ke rasa yang ingin kamu perjuangkan? Biasanya perasaan kita peka untuk mengetahui sebenarnya tujuan diri kita, jiwa kita. So this is about the Chariot energy Cancer, new beginning, transformation, new vision di sini. Kamu seperti bangkit dari kubur, kamu seperti memulai perjalanan baru di sini. Dengan semangat yang baru, meskipun ada ketakutan dalam diri kamu, frustasi dalam diri kamu di sisi yang lain, ya. Jadi kalau ada karir yang atau bisnis yang sedang ada di masa frustasi, ya, masa yang sulit, tapi ada cinta yang datang, dan ini merubah kamu untuk fokus kamu jauh lebih memahami seni kehidupannya, seni kehidupan. Gak hanya stuck di situasi yang butuh perhatian, attention, kecerdasan di sini. Tapi ada situasi lain yang itu melegakan kamu, yang bikin kamu lebih relax. Ya, seni kehidupan. Apa yang perlu dirasa, apa yang tak perlu dirasa, apa yang perlu dipikirkan, apa yang gak perlu dipikirkan. Ini kamu lagi belajar seni kehidupan, ya, tentang pencerahanmu, bagaimana tidak terlalu terfokus dengan hal-hal yang membuat kamu frustasi atau stres di sini. Okay, so bottom of the deck, beberapa mungkin long distance relation di sini, atau hubungan yang digantung. Bisa ini hubungan yang digantung, tidak kunjung ada status, tapi begitu nyaman terasa, ya. Gak ada status nona, tapi rasanya nyaman gitu, gak ada tekanan soalnya. Kita jalani aja begitu. Dan Three of Pentacles di sini ada penantian panjang kamu, di mana kamu beberapa kesepakatan dengan orang, atau kamu punya kontrak kerja dengan orang lain, dan ini bikin frustasi atau stres, ya. Pressure-nya cukup kuat di sini. Kalau kamu mungkin dengan seseorang di sini, mungkin kamu dealing juga dengan seseorang yang frustasi dengan hidupnya. Oke, sehingga di sini dia memulai awal untuk bertemu dengan kamu. Kalau kamu punya bisnis baru atau pekerjaan baru, untuk beradaptasi ini sangat-sangat effort, ya. Ini menguras pikiranmu, menguras tenagamu. Oke. Cooling down, Aquarius. I wish the great things come to you. Okay. Stay relaxed. Ten of Pentacles. Ini tentang komitmen. Jadi kalau kamu nggak punya status dengan seseorang, tapi kalian berdua ngerasa nyaman, kalian nggak sadar hubungan ini membawa kalian pada hubungan yang lebih lagi di level berikutnya. Okay, this is good news for you. I think yes. And kalau kamu ngerasa bahwa pekerjaanmu atau bisnismu terlalu menguras dirimu, pikiran dan perasaanmu, endingnya akan ada good endingnya. Sweet ending sesuai ekspektasi kamu. So terus jangan berhenti, terus memperjuangkan. Ini bergerak dengan tindakannya. Pentacles energy, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles. Ini bergerak dengan tindakan. Jadi ini dia bekerja terlalu keras di sini. Bekerja terus menabur dan menabur. So, apapun yang kamu tabur, kamu menabur perjuanganmu untuk membangun bisnismu, berusaha untuk mengawali karirmu dengan segala yang kamu punya, skill yang kamu punya, ini kamu akan meraih kesuksesan.
Ya itu di sisi finansial ya. Kalau di sisi materi, kalau di sisi relation love di sini, seorang dari jauh datang menghampiri kamu. Hubungan tanpa status yang sudah terjadi cukup lama, tanpa kalian sadari kalian begitu nyaman menjalaninya, merasa bahagia bersama-sama, dan hubungan ini punya potensi untuk happy ending, menjadi sebuah komitmen. So steady progress ya, jadi tetaplah berjalan, jangan berhenti. But sometimes takes time for relax is more better. Jadi lebih punya waktu untuk istirahat ya. Ini terlalu frustasi terutama secara materi. Yang menggerakkan kamu di sini, you are driving by your desire, your obsession about financial independent or about successful abundance di sini. So Two of Cups, this is about love, 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 soulmate connection. I love this energy. Oke, jangan terlalu serius mikirin duit, Aquarius. Duit itu datang kalau hati kita gembira. Kalau hati kita berantakan, penuh dengan stres, rasa benci, rasa kecewa, duit itu nggak datang, kemakmuran itu akan jauh dari kita. So ya, tetap berjuang, tapi ya harus seimbang. Ya, work life balance ya, itu kayak harus semuanya, hidup kita tuh harus seimbang gitu. Kamu butuh cinta, semesta menurunkan cinta, memberikan cinta. Kamu butuh materi, kamu dikasih perjuangan, dikasih pekerjaan, dikasih project. Soalnya kalau sama semesta itu kalau kita minta kemakmuran, itu pasti kita dikasih pekerjaan. Misalnya kita bangun pagi, kita peluk diri kita sendiri, lalu kita afirmasi bahwa ya Sang Penciptaku, beri saya kemakmuran. Bukakan sumber kemakmuran hamba dan biarlah hamba bisa merasakan kemakmuran hamba, menggenggam, merasakan dan menikmati kemakmuranku sendiri. Itu tuh bakalan dikasih pekerjaan. Kalau kita cara positif ya minta kemakmuran, kalau cara negatif ya itu ngerusak kebahagiaan orang lain, merebut kekayaan orang lain dengan cara yang negatif, menyakiti, merusak hubungan, merusak ekosistem alam semesta. Itu cara yang negatif. Jadi selama kalau kamu berdoa, di sini saya melihat kayak setiap malam kamu mungkin frustasi, mungkin kamu punya afirmasi tentang bagaimana kamu dimampukan untuk melewati fase pekerjaan keras proyekmu ini. Itu kamu terus dikasih pekerjaan. So kadang-kadang juga minta untuk waktu beristirahat. Ya, alam semesta itu begitu cara prosesnya ya. Jadi ya, semuanya harus dikerjakan, energinya harus bergerak. Clarify. Scorpio cross watchers, my darling angels, clarify, please clarify. No, ini bukan Scorpio, ini untuk Aquarius. Sorry ya. Clarify. Clarify, please clarify. Aquarius cross watchers, Aquarius cross watchers. Clarify, please. Aquarius cross watchers, Aquarius cross watchers. Clarify, please. Clarify, please. Clarify. Aquarius cross watchers. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you. Aquarius, this is your cross watchers. Ace of Swords, ada seseorang yang ingin bicara dengan kamu. Speak up di sini tentang kebenaran. So Three of Wands di sini, dia sudah lelah karena dia merasa kamu semakin jauh. Akhir-akhir ini kamu semakin jauh dari dia. Dia merasa pasrah di sini, stuck di sini karena kamu tidak memberi dia kesempatan untuk bicara dari hati ke hati, terutama tentang kebenaran yang ingin dia sampaikan dengan kamu. Four of Pentacles, dia merasa kamu menarik diri, dia merasa kamu menolak untuk bertemu dengan dia.
Tapi di sisi lain dia berpikir dia perlu mengklarifikasi, menjernihkan situasi yang kusut di antara kamu dan dia. Tapi dia sangat memahami kamu, dia tahu kamu tidak pernah mau memberi dia kesempatan untuk bertemu, bicara. Di sini ada Eight of Cups. So dia merasa kamu sudah meninggalkan dia jauh di belakang kamu. Dia merasa kamu mungkin sudah tidak melihat eksistensi dia di sini, dan sangat sulit untuk meyakinkan kamu untuk ada pertemuan di antara kamu dan dia. Situasi stuck di sini, dia merasa perlu untuk menjernihkan situasi yang problematik, yang complicated dengan kamu. Ada miskomunikasi, misunderstanding antara kamu dan dia, dan ini menimbulkan ketakutan yang ada dalam diri dia. Dia cenderung merasa takut di sini ketika dia menjalani kehidupan sendiri tanpa kamu, ketika dia harus sendiri berusaha untuk mengklarifikasi situasi yang complicated di koneksi kamu dan dia. Seven of Wands di sini, dia mulai membatasi circle dia mulai membatasi, ini orang frustasi ya. Dia merasa bersalah, kemudian dia mulai membatasi tindakan dia, takut lagi salah dengan kamu. Kemudian dia mulai seperti dia mengurung diri gitu. Jadi dia tersiksa oleh tindakan dia sendiri. King of Swords, this is Aquarius. So beberapa mungkin dealing dengan sesama Aquarius. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang takut menjadi single di sini. Oke, bisa kamu berdealing dengan seorang yang punya ketakutan menjadi single, tapi kelelahan untuk memperjuangkan sebuah hubungan, pasrah, menyerah. Bisa ini tentang tripartite di sini. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang punya hubungan koneksi dengan orang lain, dan hubungan koneksi dia dengan orang lain begitu menyiksa dia, begitu frustasi di sini, sehingga pada akhirnya dia memutuskan hubungan itu. Lalu bisa juga ini dia pergi meninggalkan orang lain untuk kamu. Oh ya, ini bisa terjadi dan bisa vice versa. Kalau kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan, dia seperti frustasi dengan hubungan dia dengan pasangannya, sehingga dia berusaha untuk meninggalkan hubungan dia dan menjadikan kamu tujuan dia yang baru di sini. King of Swords. Okay? So I think semua energi supporting kamu untuk apapun yang kamu mau, tapi ini dengan kerja keras dan prosesnya. Nine of Pentacles. Kalau kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan, kekasih, ataupun hubungannya, dia sedang berupaya untuk mendapatkan status singlenya agar dia bisa bersama dengan kamu. Two of Cups, cinta yang bersemi di sini. So makanya di sini ada perubahan yang terjadi, ada harapan yang termanifest. Di sini juga ada keberuntungan, jodoh yang datang ya. Two of Cups, the will energy. Seperti semesta mempertemukan kamu dengan jodoh yang datang, di mana banyak batasan-batasan yang akhirnya harus kalian lewati sebagai perjuangan di sini, perubahan 180 derajat dalam kehidupanmu. Ketika semua orang ingin bersama dengan kamu, oke, dan memperjuangkan kamu. I think this is a good news for you, Aquarius. Oke, kita lihat energi dari Oracle ya. Wisdom for Aquarius single energy. Aquarius single energy. Clarify, please clarify. Aquarius single energy. May 2020. Or Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada forbidden. So forbidden ini tentang sesuatu yang sakral atau haram hukumnya kalau dilanggar atau dilakukan. Sesuatu yang amat sangat sakral. Oke. So bisa tentang batasan ya, karena Seven of Wands
Seven of Wands ada di kamu, Seven of Wands ada di dia. Beberapa tentang morality. Ketika kita menyakiti orang lain, ada yang tidak bisa ditoleransi. You know what? Kayak kalau kita punya pasangan, mungkin menurut kita sangat sakral pernikahan kita, tidak boleh ada perselingkuhan. So, forbidden. Ketika pasangan kita mulai berselingkuh atau flirting, dia sudah melewati batas kesakralan yang harusnya dia nggak boleh lakukan itu. Nah ini, ada moralitas yang menjadi teguh di dalam diri kamu, dan itu dilanggar sama dia. Atau ada moralitas yang dipegang teguh oleh dia, tapi itu dilanggar oleh pasangannya, sehingga dia benar-benar ingin memperjuangkan status singlenya. Kalau kamu ngerasa, oh aku bakalan dibilang orang ketiga, Nona, sepertinya tidak, karena hubungan mereka memang udah nggak baik-baik aja. Itu kalau kamu dealing dengan seseorang yang punya pasangan, ya. Saya minum dulu, ini sudah ini sudah serak. Oke. Oke. Terlalu lega. Di sini ada oath, bersumpah. Oke, ada sumpah yang kamu declare. Kamu nggak mau punya jadi orang ketiga. Kamu nggak mau merusak hubungan orang, kayak gitu-gitu. Prinsip teguh, morality, nilai-nilai religius, nilai-nilai spiritual. Dan di sini ada sumpah yang kamu declare. Kamu nggak mau balik lagi ke mantan, kayak gitu-gitu. Kamu nggak mau lagi koneksi sama orang itu karena orang itu punya pasangan, atau kamu nggak mau lagi kerjasama sama orang itu karena orang itu merusak bisnis kamu, karir kamu, kayak gitu. Ya, ada sumpah yang kamu declare di sini karena sudah melewati batas. Clarify, Aquarius, single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energy May 2024. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Strange of companions in stranger place. Challenge, use your imagination. Jatuh cinta dengan orang yang unik, orang asing. Ini butuh skill karena banyak obstacle. Jatuh cinta dengan orang yang berbeda. Bisa berbeda dengan ekspektasimu, bisa berbeda situasi di waktu yang gak tepat. Tapi ada cinta di sana. Oke. Ini kalau yang, ini contoh ya. Ini kalau yang rasis. Misalnya ada orang yang suka bilang, oh saya nggak mau sama suku itu gitu. Dari keluarga itu turun-temurun tuh ngomong, saya nggak mau sama suku itu. Kamu jatuh cinta sama suku itu gitu, kayak gitulah ya. Jadi kayak ada situasi yang ini benar-benar kayak di luar gitu dari apa yang kamu pikirkan. Bayangkan seseorang yang cinta baru kamu ini, yang ada potensi jodoh di sini. Oke, bottom of the deck. But in Balfrey you can achieve great things. Kamu bisa melakukan hal terbaik, memenangkan hal terbaik, menjadi juara untuk hal terbaik dalam hidup kamu. So, apapun itu, kita bertemu dengan seseorang itu bukan hal yang disengaja. Itu semua energi yang selama ini kita pancarkan. Jadi, kalau kita mau pasangan kita seperti apa, pantulkan energi pada alam semesta tentang diri kita, di frekuensi kita. Oke? Sisi terbaik kita, itu lebih baik ya. Karena kita akan dapat seseorang yang satu frekuensi sama kita. Jadi kalau mau berlomba-lomba jadi sisi terbaik diri kita, itu sangat baik ya. Karena kita menarik orang-orang yang punya frekuensi yang sama dengan kita. Oke? Clarify. Aquarius, single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energy May 2024. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, appreciate this moment. Every situation is opportunity to grow and find love.
Oke, semua situasi adalah kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan cinta. Seburuk apapun situasi yang kita hadapi, ada fase di mana kita akan melihat itu sebagai bagian yang harus kita pelajari untuk menjadi sisi terbaik kita, kesempatan untuk bertumbuh. So, apresiasikan setiap momen yang kamu rasakan saat ini. Beberapa mungkin bertemu jodoh, mungkin jodoh kamu memang punya hubungan dengan orang lain, tapi fase destiny mereka sudah berakhir sehingga kalian dipertemukan. So, apresiasi semua yang datang dalam hidupmu, semua situasi yang terjadi dalam hidupmu sebagai kesempatan untuk bertumbuh menjadi versi terbaik kamu dan menemukan cinta. Baik itu mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan juga mencintai orang lain. Bottom of the deck, take a chance on love. When we love, our lives are changed. Ambil peluang, ambil perjuangan ya untuk cinta. Ketika kita mencintai, kita akan berubah ya. Ambil tindakan ya. Kesempatan untuk menemukan cinta ada di jalanmu. So mungkin ini jodohmu. I don't know, this is very very complicated situation. Mungkin kalau gak ada pencerahan, kamu gak akan melihat ini sebagai anugerah, like blessing in disguise. Tapi kalau kamu melihat ini, resonate untuk kamu, ini adalah anugerah. Beberapa Aquarius sudah menunggu lama tentang jodohnya, dan ini bagian dari jodoh yang datang dalam hidup kamu, tapi ya di luar dari prediksi kamu, atau di luar ekspektasi, terutama ekspektasi yang kamu harapkan. Vice versa, terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.